Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita pertemuan ketiga. Jadi setelah pertemuan pertama kontrak kuliah, pertemuan kedua minggu lalu, dan pertemuan ketiga hari ini. Hari ini kelas A dan C, beberapa dari kalian sudah minta izin untuk melakukan aksi demo. Silakan melakukan aksi demo. Silakan perjuangkan aspirasi kalian dengan baik. Bagi yang ikut demo, seperti yang sudah saya sampaikan, jangan lupa untuk mengikuti petunjuk-petunjuk yang sudah saya berikan ya terkait dengan presensi. Bagi yang sempat untuk presensi lewat study, silakan. Kalau tidak, bisa selfie atau foto dan sertakan nama dan link. Kemudian bagi yang tidak mau ikut demo, ya saya juga harus hormati haknya, dan saya juga harus penuhi hak-hak mereka untuk tetap memberikan kuliah. Presensi hari ini bisa diakses untuk kelas A dan C dari jam 12 sampai jam 13.30. Setelah itu close ya. Jadi saya hanya akan menghitung presensi yang masuk di situ dan yang upload demo. Selain itu saya anggap kalian tidak ikut materi ketiga. Materi kita hari ini adalah terkait dengan pembuktian. Jadi kemarin kita bicara tentang eksepsi, hari ini kita akan bicara tentang pembuktian. Pembuktian apa? Untuk hari ini saya akan memberikan materi tentang pembuktian secara umum, termasuk model-model pembuktian dan bagian dari salah satu alat bukti di hukum acara pidana, yaitu saksi. Baik, saya sudah kirim materi ya tadi. Kita mulai dari slide pertama. Apa sih yang namanya pembuktian? Apa definisi atau pengertian pembuktian? Pembuktian adalah upaya dari para pihak, baik JPU maupun penasihat hukum, untuk membuktikan bahwa apa yang mereka argumentasikan itu benar. Tentu benar menurut JPU belum tentu benar menurut penasihat hukum. Jadi JPU tentu ingin membuktikan bahwa terdakwa bersalah, sedangkan sebaliknya tentu penasihat hukum ingin membuktikan sebaliknya bahwa terdakwa tidak bersalah, atau jikapun bersalah maka bisa jadi mungkin salah pasal atau unsurnya tidak terbukti, atau perbuatannya terbukti tapi bukan merupakan perbuatan pidana. Kemudian pembuktian juga merupakan indikator berhasil atau tidaknya tuntutan atau gugatan, tergantung dari hasil pembuktian. Jadi pembuktian itu nyawanya persidangan ya. Jadi kalau kita saya sebagai lawyer gitu kan tidak pernah melewatkan sesi pembuktian, karena itu adalah bagian atau sesi persidangan yang memang harus kita mendalilkan atau kita membantah sesuatu, maka kita harus membuktikan. Saya membuktikan bahwa HP yang Anda miliki itu milik saya, maka saya harus bisa membuktikan bahwa asal usul atau bukti kepemilikan dari HP yang Anda miliki itu memang benar-benar milik saya. Anda hanya meminjam misalnya, maka saya harus bisa membuktikan. Dengan apa? Banyak elemennya, banyak alat buktinya. Kalau di hukum acara pidana, alat bukti diatur di pasal 184 KUHP ya. Nanti akan saya jelaskan apa saja. Definisi atau pengertian pembuktian adalah suatu upaya yang dilakukan oleh para pihak dalam suatu perkara dengan cara memberikan fakta-fakta yuridis dan dasar-dasar yang menunjang atau mendukung kebenaran surat dakwaan atau surat gugatan yang dikemukakan oleh para pihak, yang dipakai dasar dan alasan bagi hakim dalam membuat pertimbangan-pertimbangan. Jadi dalam struktur putusan, pembuktian ini merupakan dasar bagi hakim di dalam membuat pertimbangan. Jadi hakim dalam memutus memiliki nyawa atau memiliki ruh, namanya pertimbangan hakim. Jadi dalam struktur putusan yang tebal gitu kan, di bagian akhir kan memutuskan, mengadili, bla 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 dan seterusnya. Mungkin 3 atau 4 lembar halaman sebelum itu adalah nyawanya hakim. Di sana hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan bahwa menurut hakim tuntutan dari penasihat hukum atau dakwaan dari penasihat hukum masuk akal dan beralasan, atau sebaliknya bahwa setelah ditimbang alasan-alasan penasihat hukum dapat diterima, sehingga dakwaan penasihat atau dakwaan JPU itu kemudian tidak dapat
dinyatakan diterima atau tidak logis atau tidak masuk akal, sehingga pertimbangan tersebut bisa menjadikan vonis atau putusan seseorang bisa berubah. Misalnya dakwaannya kemudian bersalah, bisa jadi vonisnya bebas atau frisprach atau lepas atau onslah, atau mungkin dia divonis dengan dakwaan yang paling ringan. Selanjutnya di slide nomor 2 saya akan bicara tentang beban pembuktian. Nah, menurut pasal 66 KUHP, yang namanya beban pembuktian itu berada pada pihak penuntut umum. Artinya penuntut umumlah yang harus atau berkewajiban untuk membuktikan surat dakwaan yang telah dibuat atau disusunnya berdasarkan alat bukti yang ada dalam perkara pidana yang bersangkutan. Jadi beban pembuktian adalah suatu proses ya, suatu cara untuk membuktikan terjadinya suatu perbuatan pidana. Di dalam KUHP maka atau di dalam KUHP di pasal 66 beban pembuktiannya ada di JPU, bukan di penasihat hukum. Barang siapa yang mendalilkan maka dia yang membuktikan, itu di hukum acara perdata. Di hukum acara pidana disebutkan di pasal 66, maka ketika JPU mendakwa maka dia harus membuktikan, kecuali di dalam perkara-perkara tertentu ada namanya asas pembuktian terbalik. Di dalam hukum di dalam tindak pidana korupsi, pembuktian tipikor dapat dimungkinkan ya. Saya tidak mengatakan wajib, tapi dapat dimungkinkan terdakwa memilih untuk membuktikan terbalik. Bagaimana konsekuensinya? Ketika terdakwa didakwa, maka dia mengajukan diri kepada majelis hakim bahwa dia ingin membuktikan terbalik, dia tidak bersalah. Oleh karena itu, secara logis konsekuensi beban pembuktian itu tidak lagi ada di JPU, tetapi ada di terdakwa atau penasihat hukumnya. Dengan konsekuensi, jika dia tidak bisa membuktikan sebaliknya, maka dia kemudian dinyatakan bersalah. Jadi beban pembuktian itu merupakan suatu kewajiban untuk membuktikan dakwaan. Jadi dalam KUHP beban pembuktian ada di JPU. Menurut Munir Fuadi, salah satu yuris ya, suatu penentuan oleh hukum tentang siapa yang harus membuktikan suatu fakta yang dipersoalkan di pengadilan untuk membuktikan dan meyakinkan pihak manapun bahwa fakta tersebut memang benar-benar seperti yang diungkapkan, dengan konsekuensi hukum bahwa jika tidak dapat dibuktikan oleh pihak yang diberi buktian, fakta tersebut dianggap tidak pernah terjadi seperti yang diungkapkan pihak yang mengajukan fakta tersebut di pengadilan. Sama seperti yang tadi saya sampaikan, kalau beban pembuktian ada di JPU dan dia tidak bisa membuktikan dakwaannya, maka dakwaan tersebut atau perbuatan tersebut tidak pernah dianggap ada, sehingga resikonya adalah bisa jadi terdakwa bebas, bisa jadi terdakwa onslah. Maka kalau dengan demikian yang bersangkutan atau terdakwa dapat kalau dia ditahan dapat dikeluarkan dari tahanan sesegera mungkin sesaat setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Kemudian yang ketiga, saya akan antarkan dulu ya, ada beberapa sistem pembuktian di sistem peradilan pidana di dunia. Secara umum dikenal 4 teori sistem pembuktian ya. Yang pertama adalah sistem pembuktian menurut keyakinan hakim semata-mata atau conviction in time. Pembuktiannya dan dasarnya hanya menggunakan 100% judge feeling ya. Jadi pakai perasaan saja. Nah, ini repot ya, karena subjektivitas hakim sangat tinggi ya. Kalau hakimnya lagi baper kan repot. Ini hakim yang menyandarkan keadilan dan kebenaran pada keyakinan hakim, ini agak repot ya. Ini mungkin akan terjadi kalau sistem hukumnya sudah benar dan hakim betul-betul berada dan terlokalisir dari anasir-anasir negatif di kehidupannya, sehingga dia bisa memutuskan dengan bijaksana. Atau hakimnya memang sudah setengah dewa ya, atau mungkin sudah tahu sudah sangat mungkin sudah sangat tawaduk sekali ya, mungkin ini bisa tercapai. Yang kedua adalah sistem pembuktian menurut keyakinan hakim atas dasar pemikiran akal sehat atau logika, conviction rationi. Hampir mirip dengan conviction intent, tapi dasar keyakinan hakim itu didasarkan atau sumbernya adalah pada logika atau akal sehat. Yang ketiga, sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif atau positive pedagog, mendasarkan pada alat bukti yang sah menurut undang-undang tanpa disertai keyakinan hakim dan biasanya dipakai dalam perkara perdata. Nah, jadi dalam perkara perdata ini pembuktian menurut undang-undang secara positif atau positive pedagog itu
dipakai karena tidak membutuhkan keyakinan. Contohnya begini, misalnya ada pihak tergugat dan penggugat dan tergugat mendalilkan tentang satu hak atas tanah ya. Sebenarnya tanah tersebut adalah milik penggugat, tapi dia tidak memiliki bukti secara formal, sedangkan bukti formalnya milik tergugat. Maka yang terjadi adalah meskipun hakim memiliki keyakinan bahwa yang memiliki benda atau hak tersebut adalah penggugat, maka secara formil hakim terikat dengan bukti surat. Jadi kalau di hukum perdata sepanjang memang memiliki bukti formal, maka dia dapat memenangkan suatu gugatan. Oleh karena itu pendekatan perkara perdata dan pidana itu sangat berbeda. Makanya kalian kalau ingin jadi lawyer harus bisa membuktikan dan memberikan strategi pemenangan di dalam perkara ya. Cari dulu ini perkara perdata atau pidana. Jika kalian diberi perkara perdata, maka nggak usah nyari fakta materialnya. Mungkin dicari tapi tidak terlalu signifikan. Cari bukti formalnya. Dia punya surat apa? Suratnya itu sah atau tidak? Suratnya itu berlaku atau tidak? Itu yang perspektif atau paradigma yang kalian harus miliki kalau ingin jadi lawyer perdata. Terakhir, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau negatif delik mendasarkan pada alat bukti yang sah menurut hukum dan harus disertai dengan adanya keyakinan hakim. Ini yang kemudian membedakan dengan hukum perdata, hukum acara perdata ya. Karena kalau di hukum acara pidana membutuhkan keyakinan. Jadi 5 alat bukti itu ditambah dengan keyakinan hakim. Jadi terjadinya putusan. Oke. Jadi dalam hukum acara pidana terbukti atau tidaknya seorang terdakwa atau sandaran atau putusan hakim, sandaran atas putusan hakim atau basic atau dasar hakim memutus adalah 2 alat bukti, terpenuhnya 2 alat bukti dan keyakinan hakim. Jadi meskipun 2 alat bukti ini terpenuhi, misalnya saksi dan alat bukti surat, tetapi hakim tidak yakin, maka di dalam hukum acara pidana hakim berhak untuk kemudian membebaskan terdakwa. Dalam hukum acara pidana, keyakinan hakim ini mutlak adanya. Beda dengan hukum acara perdata. Contoh tadi yang saya sampaikan, hakim yakin nih kalau hak atas tanah ini miliknya penggugat, tapi secara formal bukti surat mengatakan bahwa itu milik tergugat. Meskipun hakim yakin itu milik penggugat, maka putusan hakim tidak boleh menjatuhkan pemenangnya pada penggugat. Berbeda dengan acara pidana. Meskipun ada terdakwa pembunuhan mengakui dia membunuh, tetapi alat bukti di persidangan atau fakta persidangan menyatakan sebaliknya bahwa bukan dia pembunuhnya, maka hakim berhak untuk kemudian membebaskan terdakwa atau memberikan putusan yang tidak memberikan pemidanaan kepada terdakwa. Inilah perbedaan mendasar antara hukum acara perdata dengan hukum acara pidana. Oleh karena itu di dalam hukum acara pidana memang lebih hidup ya sidangnya, karena lawyer di hukum acara pidana betul-betul memang seperti di film-film, ada interaksi, ada pembicaraan, ada apalagi di sesi pembuktian ya, pemeriksaan saksi misalnya, itu betul-betul memang dituntut daya kritis, daya nalar, daya logika, daya berpikir yang sistematis dari lawyer ya, sehingga lawyer pidana memang harus memiliki dasar IQ dan logika yang baik. Jika tidak, ya maka itu akan menyulitkan Anda sendiri ya. Kemudian selanjutnya adalah apa itu alat bukti dan apa itu barang bukti ya. Jadi kita akan bedakan dan kita akan bedah ya. Kadang-kadang memang kalian agak keliru-keliru, ada yang mengatakan ini alat bukti, ada yang barang bukti. Pengertiannya adalah bukti yang secara jelas, tegas dan terbatas atau limitatif telah diatur dan ditentukan oleh undang-undang yakni KUHP dan HIR. Jadi itu namanya alat bukti. Sedangkan barang bukti adalah barang yang dipakai untuk melakukan perbuatan pidana, kejahatan atau alat, atau barang yang diperoleh dari hasil dari suatu perbuatan atau hasil, dan barang yang bukan alat atau bukan hasil tapi ada sangkut pautnya. Jadi itu barang bukti. Saya ulangi sekali lagi, alat bukti adalah bukti yang secara jelas, tegas dan terbatas
diatur di dalam KUHP. Ada 5. Ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Nah, sekarang barang bukti. Apa itu barang bukti? Barang bukti adalah alat, hasil, bukan alat, bukan hasil, tapi ada sangkut pautnya dengan perbuatan pidana atau tindak pidana. Jadi kalian harus pasca pelajaran atau mata kuliah hukum acara pidana harus sudah bisa menjelaskan apa perbedaan barang bukti dan alat bukti, dan kalian jangan sampai keselip-selip karena kalian sudah masih Fakultas Hukum semester 3 sudah mendapatkan mata kuliah hukum acara pidana. Jadi saya harap kalian bisa memberikan pemahaman kepada publik ya, apa itu alat bukti dan apa itu barang bukti. Anda nggak bisa ngomong di publik mengatakan begini, ya ini secara pembuktian karena barang buktinya tidak sesuai dengan KUHP misalnya. Ya ini harus Anda harus hati-hati di dalam membuat statement yang seperti itu karena Anda sudah masuk Fakultas Hukum ya, sudah berbeda dengan sebelumnya. Kemudian apa saja alat bukti di pasal 184 KUHP dijelaskan ada 5, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Masing-masing kita akan bahas nanti. Hanya saja dalam pertemuan ini saya akan membahas yang pertama dulu, yaitu keterangan saksi. Kita akan bedah, kita akan bahas apa itu keterangan saksi. Sedangkan keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa saya akan bahas di pertemuan yang akan datang. Keterangan saksi adalah pengertiannya, saksi adalah orang yang secara langsung melihat dan atau mendengar suatu peristiwa atau kejadian konkret, saksi korban atau saksi pelapor. Tapi menurut putusan MK nomor 65 PUU 8 2010 ada perubahan definisi ya, atau ada penambahan atau perluasan definisi tentang saksi. Saya akan cerita sedikit dengan putusan MK nomor 65. Putusan ini diajukan oleh Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra tahun 2010. Waktu itu beliau disidik oleh Kejaksaan Agung terkait dengan dugaan korupsi Sisminbakum di Kementerian Hukum dan HAM. Waktu itu beliau bersikukuh bahwa ada orang-orang yang tidak melihat, tidak mendengar secara langsung, tetapi patut untuk dimintai keterangannya di pemeriksaan, itu orang-orang yang memiliki pengetahuan terkait dengan terjadinya suatu perbuatan pidana. Waktu itu beliau mengatakan ada Presiden Megawati, ada Presiden Yudhoyono, dan Pak Budiono seingat saya. Jadi beliau mengatakan bahwa orang-orang tersebut memang tidak melihat, tidak mendengar dan merasakan secara langsung perbuatan pidana tersebut, tetapi orang-orang tersebut adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan dan relevansi keterangan terkait dengan apa-apa yang menjadi dakwaan atau menjadi penyidikan di dalam perkara Pak Yusril Iza Mahendra. MK akhirnya kemudian mengabulkan sebagian permohonan Prof. Yusril ya, kemudian membuat perluasan definisi di mana saksi tidak lagi orang yang mendengar dan melihat secara langsung, tetapi juga membuat definisi tambahan, yaitu orang yang memiliki pengetahuan yang terkait langsung dengan terjadinya perbuatan pidana. Yusril mengatakan waktu itu bahwa Pak SBY itu adalah orang yang ikut rapat, sehingga ketika dia memutuskan atau memiliki pengetahuan atau tahun 2010 Pak SBY masih presiden ya, Pak SBY juga adalah orang yang memiliki pengetahuan terkait dengan sistem PNBP ya, pajak negara, penerimaan negara bukan pajak di Sisminbakumnya Kemenkumham. Jadi orang-orang tersebut tidak bersentuhan secara langsung tapi memiliki pengetahuan yang proper atau layak, sehingga oleh MK kemudian dikabulkan. Putusan ini kemudian membuat lanskap atau definisi tentang saksi itu membuat berbeda dengan KUHP. Kalau KUHP kan hanya ada 3 ya, saksi yang melihat, mendengar, dan merasakan secara langsung. Berdasarkan putusan MK, definisi ini ditambah menjadi 1 lagi, yaitu orang yang kemudian memiliki pengetahuan yang terkait langsung. Oleh karena itu definisi memang masih belum banyak dipakai ya oleh penyidik, tapi mungkin akan dipakai secara umum kalau misalnya itu relevan atau saksinya kurang misalnya, kemudian membutuhkan tambahan saksi terkait dengan membuat terang atau membuat keterangan terjadinya suatu perbuatan pidana. Selain itu, yang kedua, ada syarat-syarat untuk menjadi saksi.
ada syarat formil dan ada syarat materi. Syarat formilnya adalah yang pertama dewasa. Apa makna dewasa? Di dalam KUHP disebutkan berumur maksimal 15 tahun. Tetapi menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dewasa itu bukan anak, adalah karena definisinya adalah anak dan dewasa adalah sebelum berumur 18 tahun. Oleh karena itu dewasa menurut KUHP, hukum acara pidana, perlu nanti kalian perjelas. Ini dalam perkara apa? Dalam perkara pidana atau dalam pidana anak? Jadi secara umum KUHP menjelaskan dewasanya adalah 15 tahun. Sebelum 15 tahun itu maka dianggap sebagai anak-anak. Yang kedua adalah sehat jasmani dan rohani. Sehat jasmani rohani itu lebih kepada sebetulnya sehat jasmani itu maksudnya begini. Mohon maaf, ada orang-orang yang memang secara absolut itu tidak bisa atau susah untuk pergi dari satu tempat. Contoh misalnya orang yang sakit stroke, mohon maaf, dia tahu tentang terjadi suatu perbuatan pidana, tapi dia sangat susah untuk kemudian datang ke persidangan. Maka dia tidak memenuhi syarat sebagai orang yang syarat formil ya, tapi dia memiliki pengetahuan, dia memiliki syarat materi. Bagaimana dengan orang-orang seperti itu? Maka jika memang diperlukan, maka keterangannya kemudian dapat kalau dia pernah memberikan keterangan di penyidikan, kan bisa jadi penyidik datang nih ke rumahnya BAP, kemudian misalnya mohon maaf ada perbuatan kekerasan dalam rumah tangga misalnya. Saksinya siapa? Bapaknya yang lagi stroke misalnya. Ditanya, bagaimana kejadiannya Pak? Ya karena dia hanya stroke-nya separuh, dia bisa ngomong, iya Pak, kejadiannya begini dan seterusnya. Lalu dia di BAP di rumahnya. Nah, BAP ini kemudian dibacakan di persidangan itu boleh. Dia hanya tidak memenuhi syarat formil, tapi memenuhi syarat material. Kemudian yang selanjutnya adalah sehat rohani ya. Sehat rohani itu artinya pikirannya sehat, atau sedang tidak dalam keadaan yang tidak sehat pikirannya. Karena ada orang-orang yang memang tidak sehat pikirannya, memiliki penyakit kejiwaan atau memiliki penyakit misalnya skizofrenia ya, orang yang memiliki halusinasi atau dalam tekanan atau depresi. Nah yang kayak begitu orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tidak memenuhi syarat formil. Kemudian tidak ada hubungan keluarga atau hubungan semenda maupun hubungan kerja dan diberikan di bawah sumpah atau janji. Tidak memiliki hubungan semenda keluarga dan tidak memiliki hubungan semenda dan keluarga. Jadi semenda itu ke atas dan ke bawah ya. Jadi misalnya bapak, anak dan kakek itu nggak boleh. Jadi satu ke atas, satu ke bawah. Jadi atau misalnya kakak dengan adik itu nggak boleh. Jadi dia harus mencari saksi yang tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda. Kemudian selanjutnya adalah syarat formilnya harus diberikan di bawah sumpah atau janji. Bagaimana jika tidak diberikan di bawah sumpah? Maka keterangan saksi tersebut tidak dianggap sebagai alat bukti keterangan saksi, dan keterangan tersebut tidak dianggap sebagai alat bukti sehingga dia hanya menjadi keterangan biasa saja. Sumpah menjadi penting karena dia adalah legitimasi dari syarat formil. Sama seperti Anda sholat tapi nggak wudhu, padahal ada air dan Anda nggak lupa. Lalu bagaimana sholat Anda? Padahal sholat Anda sudah benar, rukuknya benar, i'tidalnya benar, sujudnya benar. Lalu bagaimana nasib sholat Anda? Ya nggak sah. Anda nikah gitu kan, si perempuan mempelai masih punya orang tua, masih punya ayah. Walinya bukan orang tua tapi omnya, karena nggak setuju bapaknya dan tidak memberikan persetujuan untuk istilahnya itu mewakilkan kepada yang lain, maka nikah itu nggak sah. Jadi syarat formilnya saksi adalah harus di bawah sumpah. Kemudian selanjutnya adalah syarat material. Ini syarat material saya sudah sampaikan tadi ya. Kalau teori lama kan hanya 3 definisi, tapi menurut putusan MK kemudian menambah 1 definisi menjadi 4 kategori ya. Kemudian yang ketiga selanjutnya adalah syarat sahnya keterangan saksi atau rukun ya. Kalau Anda sholat seperti yang tadi saya sampaikan, sholat ya harus menghadap kiblat, kemudian sholatnya harus pakai wudhu gitu kan,
harus suci dari hadas besar dan kecil. Ya kalau Anda nggak memenuhi itu semua, maka meskipun gerakan Anda sempurna dalam sholat, maka Anda dianggap tidak pernah melakukan sholat. Apa saja syarat sahnya? Yang pertama diberikan di bawah sumpah, tadi sudah saya jelaskan ya. Yang kedua adalah tidak bersifat testimonium de audito. Saya akan jelaskan dulu apa testimonium de audito. Testimonium de audito adalah suatu asas ya, yang menyatakan bahwa seorang saksi yang hanya mendengar dari keterangan orang lain yang melihat secara langsung. Saya berikan contoh, misalnya ini A menyaksikan terjadinya suatu penganiayaan. Karena ketakutan dia lari bertemu B. A bercerita sama B, aku tadi melihat bapak ini disiksa dan dianiaya oleh bapak X. Oh ya, benar. Di mana kejadiannya? Dan seterusnya, si B lapor ke perangkat desa, lalu kemudian datang ke lokasi dan melihat penganiayaan itu berlangsung. Nah, B ini tidak pernah melihat secara langsung proses penganiayaan, tetapi A yang melihat. Kualitas A dan B, kalau menurut versi yang lama KUHAP, yang saksi adalah A, sedangkan yang B adalah testimonium de audito. Dia mendengar keterangan dari A yang saksi, sedangkan B testimonium de audito. Menurut putusan MK, sebetulnya B ini dapat dianggap sebagai saksi karena dia memiliki pengetahuan yang cukup tentang terjadinya suatu perbuatan pidana. Tapi kalau KUHAP, B ini bukan saksi. Inilah lanskap saksi ya yang kemudian berubah pasca putusan MK. Jadi kalian harus rajin-rajin baca artikel, rajin-rajin baca buku, terutama artikel hukum online ya yang terkait dengan suatu putusan MK yang merubah peraturan-peraturan terkait dengan segala sesuatu, terutama tentang hukum ya. Ya jangan medsos aja, jangan Instagram terus, jangan stalking terus ya. Stalking boleh tapi yang bermanfaat. Jangan stalking mantan. Udah out of date lah. Kemudian selanjutnya adalah dinyatakan atau disampaikan di sidang persidangan ya. Disampaikan di sidang persidangan. Kemudian selanjutnya syarat sahnya saksi adalah unus testis nullus testis. Itu bahasa Latin, artinya adalah satu saksi bukan saksi. Maka saksi yang memenuhi rukun atau syarat sahnya saksi harus berjumlah lebih dari satu. Berarti minimal 2 orang saksi. Kemudian selanjutnya permasalahan antara kuantitas dan kualitas. Maksudnya begini, saksi itu tidak dilihat dari kuantitas, dari jumlah. Walaupun tadi ada asas unus testis nullus testis, satu saksi bukan saksi. Tapi bukan hanya itu. Kalau misalnya Anda punya saksi 100, tetapi hanya menceritakan tentang terjadinya satu peristiwa tentang misalnya jatuhnya gelas, sedangkan pihak lawan hanya memiliki 2 saksi, tetapi dia memiliki pengetahuan pertama tentang jatuhnya gelas dan juga pecahnya gelas, maka kualitas saksi yang 2 orang ini jauh lebih baik daripada hanya yang 100 orang. Jadi kuantitas penting tapi tidak utama. Justru kualitas itulah yang penting. Selanjutnya didukung oleh alat bukti yang lain. Didukung itu maksudnya related ya, berkaitan. Misalnya terjadinya penganiayaan dihubungkan dengan visum et repertum, telah terjadi sayatan di pelipis misalnya, atau telah terjadi fraktur di tangan. Itu membuat alat bukti semakin berkaitan. Kemudian bersesuaian dengan alat bukti yang lain. Ini yang saya maksud tadi ya. Kalau yang didukung oleh alat bukti yang lain, misalnya terjadi penganiayaan, kemudian dia didukung oleh visum, oleh alat bukti surat atau alat bukti ahli menjelaskan bahwa ternyata kalau penganiayaan pakai benda tumpul diarahkan ke kepala, maka akibatnya adalah dan ini dan seterusnya. Kemudian selanjutnya apa saja kewajiban saksi? Yang pertama menghadap pejabat yang memanggil. Kalau dia dipanggil oleh penyidik, dia harus menghadap. Kalau dia oleh pengadilan, ya dia harus menghadap ke pengadilan. Mengucapkan sumpah yang kedua dan memberikan keterangan yang benar. Keterangan yang benar jika ada seorang saksi yang tidak memberikan keterangan dengan benar, maka dia dianggap atau dapat dikategorikan sebagai seorang yang memberikan keterangan palsu atau sumpah palsu. Ini saya jadikan tugas buat kalian. Tolong nanti cek di study,
Itu tugas kalian nanti, silakan buat dalam tulisan tangan, submit dan scan dan submit di e-study. Tata cara pemeriksaan saksi, dipanggil satu persatu ya. Jadi dipanggil satu persatu. Kalau sumpahnya, misalnya saksi ada 5, sumpah semua. Tapi kalau pemeriksaannya itu satu persatu, one by one. Satu dipanggil, yang lainnya dipanggil, diperiksa. Jadi tidak bersamaan. Supaya apa? Supaya nggak nyontek. Nanti nyocokkan jawaban kan repot. Jadi tidak bisa nyontek. Saksinya nggak boleh nyontek. Kemudian hakim memeriksa identitas. Betul Bapak, namanya ini dan seterusnya, supaya nggak salah orang ya. Kemudian pertanyaan yang diajukan dilarang memaksa, menjerat dan mengarahkan serta tidak sopan. Nah ini kadang-kadang ya, ini soft skillnya para lawyer dan JPU. Pertanyaan-pertanyaan untuk membuka suatu tabir peristiwa itu tidak mungkin diajukan secara vulgar. Contoh begini, saudara saksi, Anda kan yang mengetahui terjadinya peristiwa. Ya pertanyaan itu tidak berkelas. Seharusnya pertanyaannya begini, saudara saksi, pada hari Minggu tanggal 6 Oktober misalnya, jam 15.00 WIB, saudara saksi sedang berada di mana? Bisa diceritakan kepada majelis. Tentu dia ingat, oh jam 3 sore, oh iya Pak, saya waktu itu sedang bermain sepak bola Pak, dengan teman-teman saya antara dari jam 2 sampai jam 4. Lalu kita tanya, lalu selama dalam Anda bermain sepak bola itu, apakah ada peristiwa lain selain ada selain sepak bola, misalnya ada keramaian Pak? Apa? Iya Pak, saya sempat melihat ada orang berkelahi dan dianiaya. Nah, dari situ orang bisa bercerita. Jadi tidak bisa Anda kemudian bertanya, saudara tahu nggak soal penganiayaan misalnya? Anda saksi misalnya, Anda lihat kan penganiayaan? Itu pertanyaan-pertanyaan yang tidak berkelas. Maka sebagai seorang JPU, sebagai seorang lawyer, Anda wajib harus punya kemampuan untuk mengungkap keterangan dari seseorang tanpa memaksa dia untuk menjawab. Ini skill memang, nggak ada di kuliah. Anda bisa ditemui itu di organisasi. Maka kalau mahasiswa nggak berorganisasi, sebetulnya dia melewatkan satu pelajaran penting di dalam hidupnya, pelajaran tentang negosiasi, pelajaran tentang mediasi, dan pelajaran tentang mengenali interpersonal. Apalagi profesi-profesi yang butuh ngobrol atau butuh berkomunikasi dengan orang. Kalau Anda hanya laptop di depannya, ya nggak bisa diajak ngomong laptop, nggak masalah. Tapi kalau Anda jadi kepala desa misalnya, Anda harus ngomong dengan konstituen. Pak Kades, ini gimana Pak bantuan Pak, saya begini dan seterusnya. Padahal memang bantuan belum ada. Anda harus ngomong kan? Oh iya Pak, memang menurut pemerintah bantuannya belum sampai Pak. Ini Pak keterangannya. Ini loh suratnya Pak. Mohon sabar ya Pak ya. Itu Anda menghadapi manusia. Contoh, Anda menjadi kepala kejaksaan, di demo sama mahasiswa, adik-adik kalian nanti. Bapak ini tidak memberikan tuntutan yang sesuai dengan keadilan. Ya, Anda bisa bicara. Adik-adik, kami sebagai penuntut misalnya sudah membuat tuntutan dengan baik berdasarkan penyidikan dan BAP dari penyidik. Maka kalau BAP-nya seperti ini, ya kami nggak bisa menuntut yang lebih dari ini. Ini bahan kami menuntut. Itulah skill interpersonal. Ini nggak ada mata kuliahnya. Anda harus berorganisasi. Cari organisasi di Fakultas Hukum banyak. Ada BEM, ada IMM. Di eksternal boleh, yang penting nggak terlarang aja, nggak terlarang oleh undang-undang. Mau dari HMI, mau dari GMNI, mau dari PMI, boleh, terserah apa aja. Yang penting Anda tidak melanggar undang-undang. Malah saya sarankan Anda berorganisasi, karena organisasi akan membentuk kedewasaan dan pola pikir Anda menjadi lebih baik. Anda nggak segan untuk berbeda pendapat dengan orang, nggak mengatakan orang ini beda pendapat dengan saya. Ya memang hitungnya manusia itu berbeda pendapat. Anda diciptakan untuk berbeda. Dan ketika Anda berbeda, Anda tahu kalau itu berbeda dan Anda berkomunikasi. Anda pinginnya makan es krim, saya pinginnya makan es teh. Gimana caranya supaya kedua belah pihak ini bisa terpenuhi keinginannya dua-duanya? Itulah makna dari organisasi, esensi dari organisasi.
Kemudian ada beberapa orang yang tidak dapat didengar atau dibebaskan sebagai saksi ya. Ada pasal 168 KUHP dan pasal 170. Nah, di pasal 168 KUHP ini sifatnya fakultatif atau pilihan. Sama seperti tadi ya, ada orang-orang yang ada hubungan keluarga atau istri atau suami, itu boleh memilih. Itu secara fakultatif boleh mengundurkan diri. Kalau dia mau jadi saksi, maka dia harus persetujuan kedua belah pihak, baik penuntut umum maupun penasihat hukum. Dua-duanya harus setuju. Kalau tidak, maka dia tidak bisa dengar keterangannya sebagai saksi. Atau pasal 170 imperatif ya, atau by law, ada orang-orang yang dilindungi oleh undang-undang untuk boleh tidak memberikan keterangan. Apa contohnya? Sama kayak saya ini, advokat, itu boleh tidak memberikan keterangan. Meskipun saya mengetahui, saya boleh kok untuk tidak memberikan keterangan karena itu dilindungi oleh undang-undang. Atau misalnya petugas pajak misalnya, boleh. Karena dia takut memberikan keterangan yang membocorkan rahasia negara misalnya. Atau petugas bank sentral misalnya, itu boleh. Kemudian terakhir, bagaimana nilai kekuatan pembuktian saksi? Kalau keterangan saksi tanpa ada kemungkinan saksi itu menolak untuk sumpah. Kalau saksi menolak untuk bersumpah, maka dia hanya akan menguatkan keyakinan sepanjang memenuhi batas minimum. Jadi begini, syarat sahnya saksi itu kan harus di bawah sumpah. Tapi ada orang yang nggak mau disumpah. Tapi itu jarang sekali ya, amat sangat jarang sekali. Kalau itu terjadi, maka keterangan tersebut walaupun dia memenuhi syarat material, tapi dia tidak dianggap sebagai keterangan saksi. Dia hanya menjadi penguat keyakinan hakim. Kemudian di poin yang B ya, di situ dijelaskan di bagian akhir, bedakan dengan keterangan saksi pada penyidikan dan telah disumpah. Maksudnya begini, bisa jadi ada saksi yang kemudian sudah disumpah di persidangan, sudah disumpah di penyidikan, tapi dia nggak hadir karena alasan-alasan tertentu. Misalnya dia naik haji, dia umroh, atau dia tugas negara jadi diplomat ke Sudan misalnya. Maka keterangan tersebut yang diberikan di penyidikan di bawah sumpah itu kemudian dibacakan dan keterangannya sama seperti keterangan di bawah sumpah. Tapi ada beberapa orang yang tidak memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangannya tidak dianggap sebagai alat bukti saksi. Kemudian terakhir, ada saksi yang non capable bersifat mutlak di pasal 171, yaitu orang belum dewasa dalam pengampuan dan sakit ingatan. Tadi seperti yang saya sampaikan, syarat formalnya saksi adalah seperti itu. Kalau ada orang-orang yang belum dewasa dalam pengampuan dan sakit ingatan, maka dia secara mutlak terlarang untuk menjadi saksi. Dia tidak lagi fakultatif ya, tapi imperatif. Kemudian bagaimana nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi adalah kekuatannya bebas dan tidak sempurna. Artinya apa? Itu tergantung hakim. Karena bisa jadi saksi ini memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan faktanya. Makanya bisa jadi keterangan saksi sudah menyatakan terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan pidana. Keterangan surat juga demikian. Tapi kalau hakim tidak yakin, maka bisa jadi terdakwa tidak divonis tidak divonis bersalah melakukan perbuatan pidana tersebut. Oke, jadi begitulah materi kita hari ini. Di bagian akhir di slide 9 ada tugas VIS tadi ya. Yang pertama, bagaimana jika keterangan saksi di persidangan berbeda dengan BAP. Jadi di BAP menyatakan bahwa pelaku terdakwa melakukan penganiayaan. Kemudian di persidangan dia menyatakan begini, Pak, saya ini dulu dipaksa Pak di penyidikan. Saya ditodong pistol supaya mengaku kalau terdakwa ini menganiaya. Karena apa? Karena yang menganiaya ini sebetulnya bukan dia Pak. Yang menganiaya ini anaknya pejabat. Anaknya pejabat yang lagi tenar di kota ini. Kalau dia yang dijadikan terdakwa kan repot bapaknya. Pertanyaan saya, bagaimana kedudukan keterangan saksi seperti ini? Antara BAP dengan persidangan berbeda. Bagaimana keterangannya? Mana yang mau diambil? Dan hakim tergantung sama yang mana. Yang nomor 2, bagaimana jika saksi memberikan keterangan palsu? Ini tadi yang seperti yang saya sampaikan, keterangan palsu atau sumpah palsu. Bagaimana konsekuensinya secara hukum? Dan bagaimana caranya menyidik? Jadi itu 2 tugas buat saya. Tolong kalian nanti
tulis di kertas, lalu scan dan upload di e-study. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sampai bertemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.